Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah sudah bisa sholat isya berjamaah, dilanjut dengan tilawah dan dilanjut lagi dengan thalabul ilmi. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Sangat jarang sekali orang bisa seperti kita gitu, sholat berjamaah, tilawah, langsung lanjut thalabul ilmi meskipun sebentar. Ini sebenarnya dalam rangka syukur kita kepada Allah telah diberi kesehatan, telah diberi umur, masih diberi umur hingga saat ini. Salat berserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik teman-teman semuanya, ini sebenarnya dalam rangka saling nasihat menasihati, bukan saling guru mengguru, atau apa istilahnya itu. Ini hanya berbagi sebagaimana saya ungkapkan dulu ya di pertemuan pertama, bahwa setiap bagian saya gitu insya Allah akan membaca sepenggal atau satu bagian kata dari kitabnya Al-Ghazali yaitu Ihwal Walad. Di mukadimahnya itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa sebenarnya Imam Ghazali tidak layak, seorang Imam Ghazali, ketawaduan Imam Ghazali mengatakan bahwa sebenarnya sumber nasihat itu sudah ada, yaitu Rasulullah SAW. Dengan mengkaji sunnah-sunnahnya, kita seolah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Maka pertanyaan besar dari Al-Ghazali kepada muridnya yaitu, ketika engkau tidak menemukan itu pada nasihat Rasulullah SAW, jika antum tidak menemukan itu di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak menemukan satu nasihat pun, maka pertanyaannya adalah dipakai apa umur kita hingga saat ini. Jadi artinya ini pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya ya, tentu masih berlaku juga bagi kita semuanya, bahwa sebenarnya nasihat paling ulung gitu ya, nasihat paling ampuh yaitu apa? Nasihat dari Rasulullah SAW lewat sunnah-sunnahnya. Tapi Imam Ghazali mencoba kembali menasihati murid-muridnya dengan nasihat yang pertama kemarin berkaitan dengan waktu. Misalnya nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada seorang thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah sepertinya objek utama dari beberapa buku yang ditulis oleh Al-Ghazali. Rata-rata Imam Ghazali ketika menulis suatu buku, yang pertama dituliskan adalah tentang ilmu. Ini seolah-olah Imam Ghazali adalah spesialis pemberi nasihat untuk seorang pencari ilmu. Nasihat misalnya Imam Ghazali mengutip hadis ya, 3 hadis, yaitu pertama yang kemarin gitu ya, ciri-ciri atau tanda Allah memilih seorang hambanya adalah seorang hamba disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba kita renungkan, dari 24 jam umur yang Allah berikan kepada kita, jatah waktu ya, semua orang sama, semua orang baik kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas, bagaimana pembagiannya, waktunya sama sebenarnya. Baik orang yang ngamil pun sama, diberi waktu 24 jam sehari semalam. Nah, dari sana kita lihat bahwa bagaimana umur kita yang 24 jam ini, waktu kita yang 24 jam ini dihabiskan apakah dengan cara yang baik, artinya dilakukan untuk beribadah, atau misalnya masuk terhadap golongan keterangan hadis ini. Tanda-tanda Allah menjauhi seorang hambanya adalah ketika hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi nasihat yang pertama ini menyinggung tentang waktu.
Tentu waktu ini penting. Bahkan ada beberapa ulama sampai menuliskan kitab khusus untuk membahas tentang waktu. Misalnya Syekh Qurtubi, kemudian Syekh ada satu lagi Abdul Mudah gitu, lupa lagi namanya. Itu ada satu buku membahas tentang waktu. Dan Kementerian Agama pun sebenarnya menerbitkan satu ini ya di websitenya, tafsir mengenai waktu, bisa diunduh secara ini. Waktu ini adalah modal utama bagi kita semuanya, modal yang paling paling lumrah gitu ya, lumrah deh diberikan kepada kita semuanya. Tapi itu tadi nasihatnya adalah sejauh mana waktu itu kita gunakan, apakah untuk hal-hal yang baik atau malah menjadi kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kata Rasulullah itu adalah ciri Allah sedang menjauhi hambanya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada satu ini lagi hal yang cukup kaget juga bagi saya, terutama Imam Ghazali menuliskan di sini bahwa an-nasihatu sahlun, bahwa nasihat itu sebenarnya gampang. Menasihati gampang, memberi nasihat gampang. Misalnya A mengasih nasihat ke B sangat gampang sekali. An-nasihatu sahlun, kata Imam Ghazali, bahwa memberi nasihat itu sangat gampang. Wal muskilu qabuluha, tapi yang sangat sulit adalah menerima nasihat itu. Jadi kadang kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, tapi kadang di satu sisi kita sangat sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Ini adalah karakter manusia ya. Buku ini ditujukan kepada santrinya Imam Ghazali yang seperempat hidupnya atau sebagian banyak hidupnya dicurahkan untuk mencari ilmu. Imam Ghazali masih menuliskan kalimat ini, an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Memberi nasihat itu gampang sebenarnya, tapi yang sangat sulit adalah menerima nasihat. Kadang seorang pemberi nasihat yang sering memberi nasihat, ketika dinasihati atau bukan dinasihati bahasanya, disindir atau gimana cara apapun itu caranya, kadang tidak menerima gitu. Li'annaha, kata Imam Ghazali, apa alasannya? Li'annaha fi madzaqi madda bil hawa murun, karena rasanya mengikuti hawa nafsu itu pahit. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim, sedangkan apa-apa yang dilarang biasanya sangat disenangi oleh hawa nafsu kita. Artinya menerima hal-hal yang baik biasanya terasa pahit, tapi sebaliknya menerima hal-hal yang dilarang, sesuatu yang dilarang biasanya sangat mudah sekali kita terima. Coba bandingkan, misalnya ada orang ngajak murojaah walaupun sepekan sekali gitu ya, itu sangat sulit sekali, sangat berat sekali rasanya, dan biasanya jarang sekali kita dengar gitu ya. Nasihat yang seperti itu hanya melintas saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi beda halnya dengan misalnya mengajak main bareng gitu, atau apapun itulah yang sifatnya kesenangan sementara, itu sangat mudah sekali, karena sifat manusia begitu. Ketika menerima hal-hal yang baik, dinasihat yang baik, itu biasanya susah menerima gitu ya. Tapi ketika diajak hal-hal yang sifatnya menyenangkan gitu ya, meskipun buruk, itu sangat mudah diterima. Alal khususi mangkana qalibal ilmi rasmi. Ini terlebih hal nasihat ini, nasihat memberi nasihat mudah, kemudian menasihati mudah, dinasihati susah, itu terkhusus untuk kata Imam Ghazali, al khusus dikhususkan untuk, terutama untuk orang yang sedang polibal ilmi, yang mencari ilmu. Terutama ini di sini lebih dikuatkan lagi, polibal ilmi rasmi. Apa itu polibal ilmi rasmi? Sebagian pendapat menjelaskan bahwa di sini maksudnya orang yang mencari ilmu secara berjenjang, misalnya SD, KE, SD,
SD, SMP, SMA 1, S2, S3 gitu ya. Itu biasanya tingkat egonya semakin tinggi, pendidikannya semakin itu biasanya. Dan ini perkataan ini sangat masuk akal sekali ketika dilihat dengan sejarah hidupnya Imam Al-Ghazali. Ketika itu Imam Al-Ghazali kan menjadi rektornya gitu ya, rektornya madrasah di dunia. Nah, ketika itu bisa dilihat di bukunya Kebangkitan Umat Islam ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Asep Subari. Di sana dijelaskan kondisi umat Islam saat itu hampir sama dengan kondisi saat ini. Ketika mencari ilmu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Misalnya semakin gelarnya tinggi, semakin mudah mencari pekerjaan, seperti itu. Hal itu pernah terjadi dulu ketika zamannya Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Al-Ghazali di akhir hidupnya keluar dari sekolah itu, kemudian mendirikan mengembara gitu sambil menulis bukunya Ihya, kemudian menulis ini ya, kitab Yuhal Walad, kemudian mengajar murid-muridnya itu. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya mencari ilmu itu, ilmu yang paling dicari adalah ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat menurut Al-Ghazali adalah satu saja indikator ilmu yang bermanfaat menurut Al-Ghazali adalah semakin dia banyak ilmu, semakin dia takut kepada Allah. Artinya sebaliknya, ketika dia ilmunya semakin tinggi tapi malah semakin menjauh kepada Allah, artinya ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin itu saja penggalan kata yang diambil dari potongan kitab Al-Walad ini. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.